Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Dewi Fatima. Saya berasal dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 penyakit yang disebabkan karena tidak berfungsinya sistem kardiologi. Langsung saja. 1. Stroke. Stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu karena penyumbatan, bisa disebut stroke iskemik, atau puncahnya pembuluh darah bisa disebut stroke hemorrhagic. Kondisi ini menyebabkan area tertentu pada otak tidak mendapat suplai oksigen dan nutrisi, sehingga terjadi kematian sel-sel otak. Ada 2 penyebab stroke, yaitu 1. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Yang kedua yaitu stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Cara agar terhindar dari serangan stroke yaitu dengan menjaga pola makan, olahraga secara teratur, berhenti merokok, hindari konsumsi minuman beralkohol, menjaga tekanan darah agar tetap normal. Yang kedua yaitu jantung koroner. Jantung koroner adalah kondisi ketika arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Penyakit ini menimbulkan keluhan berupa nyeri dada, sesak nafas, dan gejala serangan jantung. Jika dibiarkan, penyakit jantung koroner dapat menyebabkan gagal jantung. Penyebab dari jantung koroner adalah ketika aliran darah ke jantung tersumbat. Banyak faktor yang bisa meningkatkan resiko tersebut, antara lain merokok, menjalani pola makan yang tidak sehat, atau menderita penyakit tertentu seperti tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Untuk pencegahan jantung koroner yaitu dengan menjalani pola hidup sehat, antara lain dengan mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga secara rutin. Selain itu, wajib memeriksakan kondisi kesehatan ke dokter secara berkala, terutama jika terserang penyakit jantung koroner. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kardiomiopati, adalah penyakit akibat kelainan pada otot jantung. Kardiomiopati akan menyebabkan berkurangnya kemampuan jantung untuk memompa darah. Gejalanya ya bisa bervariasi mulai dari mudah lelah, nafas pendek, pusing, sampai nyeri dada. Kardiomiopati disebabkan oleh faktor genetik dari anggota keluarga dan kondisi penyakit lain yang mengganggu kinerja jantung. Misalnya diabetes, hipertensi, infeksi pada jantung, penyakit jantung koroner, penyakit autoimun, penyakit jaringan ikat, penyakit endokrin, penyakit otot, dan amyloidosis sarkoidosis. Cara mudah untuk mencegah penyakit kardiomiopati adalah dengan menjaga pola hidup sehat dengan menu makanan yang seimbang, rutin olahraga, menjaga kecukupan tidur, mengurangi stres, menghindari konsumsi alkohol dan narkoba, melakukan kontrol secara rutin bila memiliki penyakit diabetes, hipertensi, atau tiroid. Selanjutnya, penyakit yang keempat yaitu aritmia. Aritmia adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung. Penderita aritmia bisa merasakan irama jantungnya terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Untuk penyebab dari aritmia adalah ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah, penggunaan narkoba, efek samping obat-obatan, banyak mengkonsumsi alkohol, banyak mengkonsumsi kafein atau nikotin, diabetes, hipertensi, dan gangguan kelenjar tiroid. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya aritmia antara lain yaitu menghindari dan mengurangi stres, mengkonsumsi makanan yang sehat, menjaga berat badan ideal, tidak sembarangan mengkonsumsi obat tanpa petunjuk dari dokter, terutama obat batuk dan pilek yang mengandung zat stimulan pemicu jantung berdetak cepat, membatasi konsumsi minuman alkohol dan kafein, tidak merokok, dan olahraga secara teratur. Yang terakhir yaitu DVT, deep vein thrombosis. DVT atau trombosis vena dalam adalah penggumpalan darah yang terjadi di dalam pembuluh darah vena bagian dalam. Kondisi ini umumnya muncul pada pembuluh vena besar yang terdapat di bagian paha dan betis. Trombosis vena dalam disebabkan oleh penyakit atau kondisi apapun yang mencegah darah mengalir atau membeku secara normal. Ada 3 faktor yang bisa menyebabkan, yaitu 1. Kerusakan pembuluh darah vena, termasuk kerusakan pada katup vena, chronic venous insufficiency. Yang kedua, gangguan aliran